Syederalun, berikut 5 berita populer dari kanal Nanggro dalam sepekan terakhir. Berita pertama yang cukup menarik perhatian pembaca ialah tentang pengemis abang beradik yang memiliki tabungan 100 juta rupiah di bank. Dua orang abang beradik ini menjadi pengemis di Kabupaten Aceh Tenggara ternyata merupakan pengemis tajir. Pasalnya, kedua pengemis itu memiliki tabungan di sebuah bank yang nominalnya mencapai 100 juta rupiah. Kasatpol PP Aceh Tenggara, Rahmat Fadli, mengatakan bahwa kedua pengemis itu dilaporkan oleh masyarakat karena melihat pakaian mereka yang sudah kumuh dan koyak. Lalu, Satpol PP Aceh Tenggara yang sedang melakukan patroli menemui kedua pengemis tersebut, kemudian memandikan mereka untuk membersihkan tubuh di sungai. Ternyata, saat dimandikan di sungai itu, petugas menemukan uang sebanyak 5 juta rupiah lebih dari tangan pengemis. Berita kedua datang dari sosok M. Kasim yang menjadi otak pelaku penyeludupan 45 kg sabu-sabu dari Malaysia ke Aceh Timur. Ia dituntut dengan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Tuntutan hukum maksimal tersebut dibacakan dalam sidang penuntutan yang berlangsung secara virtual di Pengadilan Negeri ID Kamis 5 November 2020. Sedangkan 4 terdakwa lainnya yakni Basri, Aji, Teja, dan Junaidi dituntut dengan pidana penjara seumur hidup. Berita selanjutnya datang dari game online chip domino yang membawa petaka dalam hubungan rumah tangga. Mahkamah Syariah Janto dalam 3 bulan terakhir menangani perkara 3 rumah tangga yang menggugat perceraian. Ironisnya, gugatan cerai istri kepada suami itu dipicu gara-gara sang suami kecanduan bermain game high domino menggunakan chip. Ketua Mahkamah Syariah Janto, Siti Salwa, mengatakan bahwa 3 rumah tangga bubar alias bercerai gara-gara suami mereka atau tergugat malas bekerja. Mereka asik atau kecanduan bermain game high domino dan banyak menghabiskan uang untuk membeli rutin chip domino. Berita selanjutnya yang keempat, Syederalun, kasus pembunuhan kembali terjadi di Bumi Aceh, tepatnya di Kabupaten Gayo Lues. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ariska Afandi alias Gok, warga Kampung Kute Baru, Kecamatan Linge, Aceh Tengah terhadap mantan istrinya, Sawari binti Ridwan, warga Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, direkonstruksi. Kasus pembunuhan sadis ini terjadi pada 28 Desember 2018 dan baru terbongkar 2 tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 Oktober 2020. Kasus pembunuhan yang merenggut nyawa Sawari terjadi di kawasan Ise-Ise, Kecamatan Pantan Cuaca. Sejumlah fakta baru yang menakutkan terungkap pada reka ulang yang dilakukan di halaman Mapolres Gayo Lues pada Rabu 4 November 2020. Tersangka memperagakan sebanyak 28 adegan. Kegiatan rekonstruksi itu mendapat penjagaan ketat oleh aparat keamanan. Berita kelima, Syederalun, masih mengenai kasus pembunuhan di Ise-Ise. Tersangka pembunuhan yakni Ariska alias Gok sempat meminum darah segar dari tubuh korban setelah dibacok beberapa kali. Setelah meminum darah segar dari tubuh mantan istrinya, tersangka kemudian membuang mayat Sawari tersebut yang ditutupi dengan daun perpohonan. Demikian Syederalun, jangan lupa subscribe kanal YouTube Serambi On TV dan perbaharui informasi terbaru Anda di serambinews.com. Saya Gus Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.